Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas hadis arba'in yang bertemakan niat. Sebelum kita masuk dalam pembahasan inti, kita harus tahu terlebih dahulu kompetensi dasar dan kompetensi inti terlebih dahulu. Kompetensi dasar menjelaskan makna hadis pertama tentang niat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menulis dan membaca hadis arba'in pertama yaitu tentang niat. Sedangkan kompetensi intinya yaitu mengamalkan serta menerapkan hadis pertama dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk dalam hadis arba'in yang bertemakan niat, kita harus tahu apa pengertian niat. Niat berasal dari bahasa Arab yaitu an-niat, yang merupakan bentuk jamak dari niyah. Secara etimologi, niat berarti al-qasdu yang bermakna maksud. Niat juga berarti al-azam, yaitu keinginan yang kuat. An-Nawawi berkata, niat adalah al-qasdu, yaitu azimanatul qalbi, atau berkeinginan dengan hati, dan nawaka Allahu bil khairin, atau Allah subhanahu wa ta'ala bermaksud memberimu kebajikan. Akan tetapi, yang dimaksud dengan azam dalam konteks ini mempunyai pengertian sebagai sebuah keinginan yang lebih kuat dari sekedar maksud. Niat secara istilah mempunyai dua makna, yaitu makna yang umum dan makna yang syar'i. Makna yang umum yaitu semua keinginan untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan makna yang syar'i berarti suatu keinginan untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam rangka mempraktikkan perintahnya. Setelah kita mengetahui pengertian niat, sekarang mari kita bahas apa sih hadis tentang niat. Hadis niat itu sendiri terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, An Amirul Mukminina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, yang artinya dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana dengan apa yang diniatkan. Kalau kita sudah mengetahui hadis tentang niat, nah, kita juga harus tahu apa saja kandungan yang terdapat dalam hadis tersebut. Dalam hadis tersebut terdapat 7 kandungan, yaitu 1. Niat merupakan syarat layak diterima atau tidaknya amal perbuatan, dan amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. 2. Waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah, dan tempatnya di hati. 3. Ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. 4. Seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. 5. Semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah, jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. 6. Yang membedakan antara ibadah dan adat adalah niat. Dan yang terakhir adalah hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati. Dan iman menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi kesimpulannya yaitu niat adalah tujuan seseorang dengan hatinya terhadap sesuatu yang dia kehendaki untuk dikerjakannya. Tujuan niat ialah supaya tercapainya tujuan atau sesuatu yang ia akan kehendaki atau yang ia kerjakan mulai dari hati dan pada akhirnya benar dikerjakan atau tidak dilakukan sama sekali. Untuk mengetahui seberapa kemampuan kita dalam memahami hadis tersebut, di sini saya akan membuat sebuah kuis. Pertanyaannya yaitu,
Hadis niat merupakan sepertiga ilmu. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Sebagaimana pembahasannya, menurut Imam Al-Baihaqi menyatakan makna hadis ini mengandung sepertiga ilmu. Amal perbuatan manusia itu berlaku pada 3 tempat, yaitu hati, lisan, dan anggota badannya. Dan niat itu adalah amal hati, salah satu dari 3 tempat amal perbuatan manusia. Sehingga hadis yang berbicara tentangnya dianggap sepertiga dari ilmu. Dan niat atau amal hati itu adalah amal yang paling kuat dibandingkan amal lisan dan anggota badan. Karena ia bisa menjadi ibadah tersendiri tanpa melibatkan yang lain. Sedangkan amal ibadah lisan dan anggota badan hanya bernilai jika niat yang benar. Nah, mungkin cuman ini video yang dapat saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.